Tunggu laporan Anda selanjutnya langsung dari Istana Merdeka Jakarta. Dan pemirsa, kita lanjutkan perbincangan masih bersama dengan pengamat politik dari BRIN, Firman Nur. Prof. Firman, kita mau melanjutkan tadi diskusi. Anda sudah mengatakan bahwa ada hopeful-nya, ada nervous-nya. Tadi kalau hopeful-nya kita memang sudah membahas poin-poin yang sudah disebutkan oleh Prabowo dalam pidatonya. Kemudian kalau kita mau pindah sedikit ke nervous-nya, kalau melihat jajaran tokoh-tokoh nama-nama yang kemarin kita lihat keluar masuk Kertanegara dan juga mengikuti pembekalan Hambalang Retreat, apa catatan Anda dari wajah-wajah yang terlihat kemarin? Iya, wajah-wajah yang sumringah ya, kayaknya happy begitu ya. Iya. Tapi memang penentuannya kan baru nanti malam kelihatannya. Tapi so far memang saya melihat begini, ada beberapa segmen yang memang diolah sedemikian rupa oleh Prabowo untuk menjadi bagian dari jajarannya. Oke. Segmen pertama adalah segmen yang memang peninggalan Jokowi, ya, Jokowi legacies ya, yang menurut saya adalah menteri-menteri yang relatif punya kapabilitas, tapi juga yang terpenting adalah punya kekuatan politik yang mengakar. Oke. Dengan satu mindset bahwa Jokowi tampaknya lebih menyukai sebuah soliditas kolaboratif yang akan membuat satu kenyamanan untuk memerintah. Dia nampaknya masih membutuhkan sosok-sosok kuat itu, yang memang juga berdasarkan rekomendasi menteri-menteri Jokowi yang dia gunakan lagi, itu memang punya aspek strategis. Misalnya Menteri Keuangan ya, yang memang ternyata sangat diterima di dunia internasional sehingga Indonesia tidak perlu restart lagi untuk langsung running menghadapi potensi badai ekonomi yang akan dihadapi begitu ya. Jadi ini akhirnya kembali kepada kepentingan Prabowo sendiri agar dia mendapatkan orang-orang yang memang rekomend dari Jokowi dan juga pasti dia telah juga sebagai teman ketika menjadi menteri waktu itu dia juga pasti memantau. Dan saya kira itu akan diharapkan bisa langsung punya capaian-capaian yang signifikan bagi pemerintahan dia. Itu segmen pertama dan itu jumlahnya belasan ya. 17, 16 dari sekitar mulai 46 sampai 49 kementerian yang artinya itu berarti hanya sepertiga. Kemudian segmen yang berikutnya adalah segmen yang lingkar dalam dari Prabowo itu sendiri. Ini yang juga sangat penting, yang sangat diperhatikan dan memang sangat diberikan peran juga untuk menyampaikan siapa yang layak menjadi menteri ya. Dalam lingkaran dalam ini ada kelompok-kelompok yang terdiri dari para pertemanan ketika beliau menjadi tentara. Oke. Kemudian juga ada juga kalangan ekonom di bawah Pak Burhanuddin Abdullah yang juga punya tentu saja kiat-kiat untuk mensukseskan pemerintahan dia. Kemudian ada lingkaran keluarga yang diwakili oleh Pak Hashim. Dan juga ada lingkaran Partai Gerindra sendiri, pastinya di bawah pimpinan atau di bawah koordinator, katakanlah begitu, Pak Dasko gitu ya, yang nanti juga pasti menyodorkan nama-nama dari Gerindra. Jadi ada dua segmen yang ada. Nah, tapi juga ada tambahan segmen lain, ini dari kalangan partai koalisi, artinya dari Demokrat, dari PAN yang tentu saja harus dapat bagian dong, dan juga ada dari partai-partai non koalisi yang kemudian mau bergabung dalam pemerintahan ini dari PKB dan dari PKS ya so far. Nah selain itu juga ada kalangan yang berasal dari LSM berpengaruh. Jadi ada dari kalangan Muhammadiyah dan juga kalangan NU dan kebetulan memang ini tokoh-tokoh yang pentingnya nih yang diambil ya, yang untuk membantu beliau. Tapi kemudian juga ada kalangan yang disebut sebagai bohir. Bohir ini juga dapat ada segmen bohir lah, dapat peran juga gitu ya, yang memang dulu sangat banyak membantu Pak Jokowi dan Pak Prabowo begitu ya. Ini dapat juga nih beberapa menteri dari kalangan mereka, plus kalangan profesional dari kampus, termasuk mungkin Ibu Stella di situ, dan juga ada beberapa yang diusulkan dari beberapa partai, tapi backgroundnya memang profesional dari ITB dan IPB misalnya. Dan terakhir adalah kalangan bukan penggembira ya, tapi ini kalangan loyalis begitu ya, loyalis yang berperan di dulu tim sukses beliau, tim pemenangan Pak Prabowo, sehingga muncul nama-nama yang kita tahulah siapa ya, yang menimbulkan juga komentar-komentar unik dari pemerintah, dari masyarakat begitu ya. Ya, jadi sebenarnya ini kalangan yang memang beragam sebetulnya yang dia
dia olah begitu untuk akhirnya memunculkan postur kabinet yang kita lihat nanti akan seperti apa. Tapi kira-kira ingredientsnya dari itu. Plus itu juga kalangan minoritas pastinya. Iya, jadi mau mencoba tick all the box ya sebenarnya. Tick all the box. Tick all the box. Okay. Jadi kalau dikatakan ini rasa Jokowi, ya ada benarnya, tapi juga tidak seluruhnya begitu. Benar. Karena hanya sepertiga ya. Hanya sepertiga saja. Baik. Dengan besarnya, karena kan tidak ada batasan ya untuk saat ini, kita tidak tahu jumlahnya apakah 46 atau lebih dari 46, kita baru akan tahu nanti malam. Besarnya komposisi kabinet, kemudian juga terlihat seperti mengakomodasi parpol-parpol pendukung. Prof. Firman membacanya kira-kira akan seperti apa check and balances terhadap pemerintahan Prabowo nanti dengan melihat bahwa partai-partai yang misalnya tidak terlihat masuk atau tidak terlihat kader-kadernya masuk, berada di luar, tapi juga tidak terlalu ada kecenderungan diam, membiarkan, tidak terlalu berisik dan tidak terlalu keras kemudian mengomentari kabinet baru ini. Ya, memang ini dari sisi check and balances ini, kalau kita menggunakan mindset demokrasi yang murni, ini memang agak mengkhawatirkan, karena khawatirnya memang tidak efektif akhirnya, karena hanya so far meninggalkan PDI Perjuangan di parlemen. Itu pun kita nggak pernah tahu akan lamakah situasi seperti ini, atau akhirnya entah kapan akhirnya bergabung juga. Ada analisa seperti itu ya, Prof. Firman, bahwa PDI itu kemudian seperti main aman, tidak masuk, tapi juga tidak mengatakan ada di luar ya. Gimana posisi dia sebenarnya? Ya, referensinya yang Bambang Pacu lah, bahwa ada 3 kelompok kan di dalam merespon tawaran dari pemerintah begitu. Dan kalau kita melihat tiga kelompok itu kan berarti memang tetap ada peluang bahwa pada akhirnya di kemudian hari itu akhirnya jika dia memenangkan pertarungan internal di PDIP, yang masuk adalah mereka yang memang sejak awal sudah ingin bergabung begitu. Dan kalau itu terjadi berarti kan di parlemen sudah kosong ruangan oposisi begitu kan. Dan ketika itu kosong, peluang untuk terjadinya politik kartel kan menjadi besar. Situasi untuk saling melindungi, saling menopang begitu ya. Bisa dibayangkan misalnya ketika Jokowi masih punya 2 oposisi di parlemen, Demokrat dan PKS, itu kualitas parlemen kita turun sekali waktu itu. Dari sisi legislasi, dari sisi pengawasan, dari sisi anggaran, itu sudah secara umum bisa disimpulkan itu tinggal ketok palu saja. Ya meskipun kalau di scrutinize ya, pasti ada perlawanan dari PKS dan Demokrat, tapi kan itu nyaris tak terdengar dan tidak efektif sekali gitu ya. Dua saja tidak terdengar, apalagi hari ini. Dua saja legislasinya kemarin itu jebol beberapa kali ya. Hanya 10% dari prolegnas yang berhasil mereka penuhi, kurang dari 10%. Iya, termasuk kan, catatan undang-undang yang bermasalah. Termasuk catatan undang-undang bermasalah karena partisipasinya minim begitu ya, dan tujuannya adalah untuk kepentingan pengusaha dan lain-lain gitu kan. Apalagi nanti benar-benar kosong kan, bisa terbayang. Dan ini sisi nervousnya. Sisi nervousnya lagi-lagi. Oke. Kalau Nasdem dan PKS, Prof. Firman membacanya akan seperti apa mereka? Nah, kalau PKS kan memang pernah punya rekam jejak bahwa meskipun ada di dalam pemerintahan waktu itu di SBY, mereka kan tetap kritis begitu ya. Seperti 2 kaki ya, ada di dalam tapi mengkritisi dari luar. Sama dengan juga pemerintahan di zaman Orde Lama ya, ada pemerintahan yang bergabung dalam kabinet tapi di parlemen mereka tetap memainkan peran sebagai apa adanya. Mereka punya visi sendiri, punya kepentingan sendiri, punya agenda sendiri yang disuarakan saja gitu. Oke, jadi masih ada harapan dari PKS? Iya, masih ada harapan. Kalau Nasdem belum punya pengalaman nih. Ada di luar ya. Di luar, dia selalu gitu kan. berada di dalam. Selalu berada di dalam dan ketika di dalam all out begitu kan gayanya gitu. Nah, dalam hal ini kan memang kalau bicara tentang track record, ya saya kira kita masih menunggulah akan seperti apa gitu. Potensi untuk kritis pun saya kira masih ada, tapi juga potensi untuk adem ayam pun ya masih ada, karena walau bagaimanapun kan tetap Nasdem secara formal mengakui pemerintahan yang sekarang dan suportif terhadap pemerintahan sekarang begitu. Hanya dia tidak mau ambil posisi di kabinet begitu. Baik, jadi kalau melihat Nasdem sebenarnya statement-statement yang dikeluarkan kan mendukung ya. Mendukung, iya, tetapi memilih tidak berada di dalam. Iya, artinya tidak terlalu keras seperti PDIP lah. Tidak gitu. Terlalu keras ya. PDIP pun yang kita harapkan keras ternyata juga tidak terlalu keras. Ternyata ada sepertiga di antara mereka yang masih why not joining kan? Iya, iya benar. Gitu. Kalau kemudian kita mau melihat, membandingkan proses transisi yang cukup smooth ya, kalau dibandingkan kemudian misalnya kita membandingkan zaman SBY ke Jokowi, ini Jokowi ke Prabowo jauh lebih smooth lagi, termasuk dengan bagaimana mereshuffle
menteri-menteri yang kemudian nanti akan juga menjabat di posisi yang mungkin sama di pemerintahan Prabowo. Kemudian juga bagaimana dengan anggaran juga sudah disiapkan, termasuk juga dengan perubahan undang-undang kementerian. Kalau Anda membacanya, ini sesuatu yang memang dipersiapkan atau justru ini akan jadi tantangan nanti ke depannya? Iya, ini suatu hal yang pastinya dipersiapkan. Jadi memang ada kekuatan besar selama 10 tahun yang mempersiapkan ini. Selama 10 tahun ya mempersiapkan? Iya, artinya sudah mulai sejak, kalau mau berpikir lebih kritis, sejak terbentuknya KPU malah. Iya. Jadi sudah sangat dipersiapkan dan kemudian kemenangannya relatif convincing, 58%, hampir 59%. Dan ada tiga kontestan begitu kan, tidak head to head, sehingga tidak terlalu penasaran begitu kan. Dan itu clear meskipun kontroversinya banyak, tapi memang ini clear sehingga tidak bisa terlalu digugat dan sudah digugat dan ternyata fail begitu ya. Jadi tidak ada alasan lagi dari sisi banyak hal untuk terus menggugat pemerintahan ini. Apalagi kemudian dalam perkembangannya kan ya gaya Indonesia pasca kampanye kan begitu. Bagi-bagi posisi dan itu juga diterima. Yang satu ngajak, yang satu mau diajak ya. Kan beda ya. Kalau misalnya satu diajak, satu nggak mau kan lain gitu ya. Tapi ini mau sama-sama mau gitu kan. So terjadilah deal gitu kan yang akhirnya mengamankan semuanya begitu. Ya itulah potret politik itulah kita. Politik kita yang ternyata memang makin kemari itu makin menunjukkan satu pola berpolitik yang kolaboratif ya untuk tidak mengatakan kartel sebetulnya. Baik, Prof. Firman, ini closing statement, catatan terakhir apa kira-kira yang harus jadi catatan pemerintahan Prabowo Gibran dan memang jadi prioritas harus dikerjakan di 100 hari pertama? Ya, pastinya pemerintahan ke depan itu pemerintahan yang sangat solid. Karena didukung semua pihak, hampir semua segmen tadi yang saya katakan ada sekitar. Tidak ada tantangan dari sisi dukungan ya, berarti dukungan politik. Iya, dan tidak perlu sebetulnya ada pembenahan yang melibatkan satu pertarungan atau konflik yang berkepanjangan. Karena partai-partainya pun juga adem ayem sekarang ya, di bawah kepemimpinan yang semakin solid dan semuanya mendukung Pak Prabowo. Nah, minta tolong saja sebetulnya dengan modal yang demikian besar, jangan korbankan demokrasi. Jadi soliditas ini harus juga tetap membiarkan makin tumbuh berkembangnya demokrasi. Karena jangan sampai soliditas pemerintahan kita itu malah mematikan demokrasi. Baik, kita masih menantikan bagaimana situasi terakhir di Istana Merdeka. Ini kita sedang menantikan jelang upacara pisah sambut antara Presiden ke-7 dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Jadi ini mungkin adalah upacara yang mungkin seperti Jokowi sebut adalah menyerahkan tongkat estafet kepada Presiden ke-8. Ini pertama kali dilakukan pada 2004 pada masa pemerintahan SBY kepada pemerintahan Jokowi. Kedengeran nggak suara saya? Kalau kayak gini suara saya masuk. Prof. Firman mungkin bisa kasih catatan tambahan. Kalau kita tadi mendengarkan pidato dari Presiden Prabowo Subianto kan memang kemudian sepertinya membakar semangat, membakar harapan. Kita optimis bahwa Presiden itu tahu apa yang harus dikerjakan dan kita diberikan proyeksi capaian-capaian yang ingin dia capai dalam 4-5 tahun ke depan. Tetapi bagaimana kira-kira supaya itu semua tidak terkesan lip service, Prof. Firman? Karena kan memang ini sepertinya memang mengulang kembali janji kampanye yang diulang-ulang sejak, mungkin bahkan kita mendengarkannya sejak 2014 ya. Iya, memang harusnya ada satu hal yang tercatat dan terukur ya untuk kita ingat bersama dan kita tagih bersama. Jadi harus ada indikatornya ya untuk setiap sektor. Dan saya kira memang ini harus menjadi, karena saya kira itu cukup komprehensif ya, itu memang bisalah menjadi satu semacam pegangan ya, meskipun nanti tentu saja akan banyak lagi hal-hal yang harus dimasukkan di situ gitu. Dan saya kira ini memang harus jadi perhatian kita semua dan akan lebih baik kalau
pidato-pidato seperti itu tidak hilang begitu saja ya, Iya. sehingga kita semua bisa Cukup cek optimis lagi. tidak kalau melihat bagaimana pembekalan kemarin yang pemateri-pematerinya kan cukup berkualitas, internasional. kemudian kita tidak pernah melihat bagaimana menteri-menteri itu disiapkan dengan semacam workshop seperti ala Prabowo memberikan workshop kepada menteri-menterinya. Itu dari sisi situnya menurut Prof. Firman cukup menjanjikan atau tidak? Saya kira ini satu terobosan yang sangat baik, satu terobosan yang memang kelihatannya ingin menunjukkan kita dalam standing position seperti apa nih untuk mengelola negara gitu ya, dan itu memang satu masukan pertama kali, bahkan sebelum jadi presiden seperti itu. Iya. Mudah-mudahan ya ini akan menjadi satu kebiasaan yang memang akan turun ke bawah sehingga semuanya menjadi serba clear, tracknya kelihatan, dan memang langkah-langkah berikutnya itu tidak meninggalkan apa yang sudah menjadi statement, dan mudah-mudahan jangan mengulangi seperti dulu, statement hanya tinggal statement ya, tapi memang betul-betul dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Kalau melihat bagaimana tadi kita meng-highlight akomodatifnya Prabowo dalam mengisi kursi menteri yang kemudian memang dilonggarkan dari 34 menjadi kita tidak tahu berapa, nanti kita nantikan nanti malam. Kira-kira kalau kemudian nanti ada evaluasi sistem per 6 bulan atau per 100 hari, akan ada bebankah untuk, Anda melihatnya akan ada bebankah untuk Prabowo ketika harus mengevaluasi beberapa menteri yang memang datang dari partai politik? Saya kira dengan latar belakang tentara, dia akan terbiasa untuk memberikan komando ya. Kalau memang ukurannya sangat clear, ya akan dilakukan, akan dieksekusi biasanya. Artinya dari sisi sebaliknya menteri-menteri juga seharusnya sekarang lebih takut ya, lebih harus serius hati-hati ya, harus hati-hati dan serius, nggak boleh berleha-leha, nggak hanya lip service, tapi betul-betul menunjukkan itu. Apalagi pasti evaluasi sebelum 6 bulan pun sudah ada, saya kira. Komunikasi itu akan intens. Jadi rapat-rapat mungkin di istana itu akan betul-betul lebih terukur lah begitu. Oke. Kalau menurut Anda dari pengamatan ini, lagi-lagi kita tidak tahu ya akan menjadi presiden yang seperti apa Prabowo, ya, karena kita belum tahu. Makanya saya nervous juga, tetap nervous. Masih nervous juga. Iya, kira-kira akan seperti apa pola dia memimpin negara ini? Karena kalau kita bandingkan dengan Jokowi yang kita saksikan sejak 2014 memang sangat dekat dengan rakyat, sering turun. Kira-kira Prabowo, bayangan Anda akan seperti apa? Turunnya ke kelompok yang pasti suka sama Jokowi saja biasanya ya. Nah kalau kita lihat sekarang, saya melihat, saya tidak ingin mengglorify beliau ya, karena juga ini dia belum kerja, tapi dari gesturnya dia lebih menekankan kolaborasi. Dia orang yang terbuka, welcome, dan mau mengajak siapapun ya. Jadi saya kira itu satu modal dasar yang baik, karena untuk mengelola negara kita memang itulah yang harus dilakukan ya, mengajak semua pihak begitu. Jadi ini satu hal yang sangat positif menurut saya begitu. Tapi di sisi lain juga sebagai orang yang punya background militer, ada ketegasan-ketegasan juga di situ ya. Yang mudah-mudahan kalau memang bisa secara proporsional dia kembangkan, ya ini akan berarti menjadi kombinasi antara di satu sisi dia welcome, tapi di sisi lain dia juga menuntut sesuatu yang harus juga sejalan dengan dia. Iya, cukup menarik ya nanti untuk menyaksikan seberapa bisa kemudian itu diseimbangkan antara ketegasannya dan juga kolaboratifnya begitu ya. Betul. Dan kuncinya ini saya kira komunikasi yang tidak hanya lip service pada akhirnya. Baik, kita akan sama-sama lihat, karena lagi-lagi kita tidak pernah melihat Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia, karena menjadi calon presiden sudah sering. Iya, menjadi calon presiden sudah sering, menjadi Menhan kita sudah lihat bagaimana kinerjanya, tetapi menjadi Presiden Republik Indonesia baru akan kita saksikan sama-sama per hari ini. Ke 100 hari ke depan kita akan lihat bagaimana kinerja Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto, seperti apa dia memimpin kabinet yang cukup besar ini nanti ya. Kalau Prof. Firman, kalau sedikit komentar soal bagaimana peran Gibran nantinya. Kalau Anda melihatnya dari beberapa hari ini, ada komentar? Ya, so far segmen yang Pak Prabowo respon itu kan segmen bapaknya, instruksi bapaknya, belum terlalu ke dia begitu. Tapi kan dia juga saya kira tetap mungkin punya peran lah, meskipun berapa persen perannya itu pasti Pak Prabowo juga concern mengenai kepatutan ya sebagai seorang wapres, dia akan diberikan peran. Tapi kalau kita lihat so far ya, ini memang Pak Prabowo sekali ini. Pak Prabowo sekali. Dari hari ini saja sudah terlihat Prabowo sekali ya. Kalau satu ide-ide yang mungkin wapresnya ini masih terbayang, masih dalam masih mencoba mengikuti begitu ya.
sehingga tidak punya potensi ikut campur gitu Baik, maksudnya. tapi kalau kemudian sebagian pihak menyebut kata-kata ban serep itu kan sering diucap ya, bagaimana peran wakil presiden itu sebenarnya tidak terlalu bisa signifikan, tetapi kira-kira menurut Anda tetap akan dibagi oleh Prabowo atau memang akan dianggap tidak ada, kemudian dia akan lebih berkolaborasi langsung dengan menteri-menteri? Ya, spekulasinya saya tetap Pak Prabowo ini akan mencoba untuk memberikan peran yang wajar dulu ya, meskipun pada akhirnya semuanya akan kembali ke dia begitu. Akan kembali ke Prabowo. Baik, kita sama-sama lihat lagi situasi di Istana Merdeka. Kita masih menantikan jelang upacara pisah sambut dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kepada Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Ini kalau kita lihat langit di atas Istana Merdeka cerah sekali hari ini. Bukan hanya media nasional ya Prof. Firman, kalau menurut Anda kira-kira bagaimana media internasional memotret hari ini? Ya, saya kira kalangan internasional akan melihat Prabowo ini sebagai orang yang punya ambisi di level global ya, akan menempatkan Indonesia lagi sebagai global player gitu ya. Dan Indonesia tetap akan memainkan peran penting di kawasan kita gitu, sehingga saya kira ini menjadi satu sorotan yang dunia luar ingin tahu juga apa yang terjadi sih sebetulnya. Iya. Dan seperti apa kira-kira Prabowo itu dari statementnya begitu ya, itu akan menjadi pegangan awal bagi mereka saya kira. Iya. Kalau kita lihat kan memang dari sejak April kemudian sampai bulan Oktober ada beberapa kunjungan luar negeri yang intens dilakukan oleh Prabowo. Jadi kemudian bagaimana tamu-tamu negara yang hadir hari ini juga bisa kita interpretasikan sebagai... Betul, dan mereka ingin lebih memahami lagi sebenarnya arah pergerakan Indonesia dari sisi luar negerinya ini akan seperti apa sih sebetulnya di bawah Prabowo gitu ya. Baik, kita masih menantikan. Biru sekali ya. Iya, biru sekali langitnya, jarang ya kita melihat langit Jakarta di atas Istana Merdeka sebiru. Ya, ini dia. Jadi Presiden ke-7 Joko Widodo sedang berbincang dengan Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Kita tidak tahu apa yang ada di hati Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo hari ini ya. Ini adalah momen yang sangat bersejarah. Kalau tadi di awal-awal kita berbicara bahwa hari ini adalah mungkin hari yang sangat dinantikan oleh Prabowo Subianto karena butuh perjuangan panjang sekali Prof. Firman untuk sampai di titik ini, 2 kali kalah, kemudian menanti selama 10 tahun, bahkan kalau kita mundur lagi ke belakang 15 tahun dari posisi calon wakil presiden ketika bersama Megawati. Iya, iya. Sementara kebalikannya untuk Presiden Jokowi ini juga mungkin bukan momen yang mudah karena harus melepas. Setelah 10 tahun menjadi presiden mungkin bukan sesuatu yang mudah juga. Iya. Sayang kita tidak bisa mendengar audio dan percakapan dari Istana Merdeka ini. Kita masih menantikan jelang upacara pisah sambut.
Upacara penyambutan Presiden Republik Indonesia ke-8 dan pelepasan Presiden Republik Indonesia ke-7 tahun 2024 segera. Baik pemirsa, kita akan sama-sama menyaksikan upacara pisah sambut Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden ke-8 Prabowo Subianto. Saya Tasya Lutmila undur diri, nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Nastiti Lestari. Saya juga berterima kasih kepada Prof. Firman Nur untuk Sama-sama, waktunya terima bersama kasih. kami memberikan perspektif terhadap pelantikan Presiden ke-8 hari ini.